Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Cikgu R. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat jajanan legendaris yang mulai jarang kita temukan, yaitu putu bambu. Dan untuk pembuatan putu bambu kali ini saya menggunakan cara yang praktis dan simpel dengan hasil yang tetap enak. Nah, teman-teman yang ingin tahu resep dan cara membuatnya, silahkan simak video sampai selesai ya. Saya kukus kelapa parut dari setengah butir kelapa yang saya ambil putihnya. Saya tambah garam secukupnya dan 1 sendok makan gula pasir. Saya tambahkan juga daun pandan supaya aromanya wangi. Kemudian ini akan saya kukus kurang lebih 10 menit saja. Untuk cetakannya saya tidak menggunakan bambu, tapi saya buatkan cetakan dari daun pisang. Caranya ini ada potongan peralon dengan diameter 3 cm. 1 lembar daun pisang yang saya potong dengan lebar 6 cm dan panjang mengikuti panjang daun. Saya gulung melingkar dengan bantuan peralon. Hasilnya tinggal disetapless dan jadilah cetakan pengganti bambu. Cetakan siap digunakan. 150 gram gula merah kualitas istimewa saya sisir. Siapkan 200 ml air. Tambahkan 1 sendok teh pasta pandan. Dan ini saya tambahkan sedikit pewarna coklat. Tambahkan juga garam secukupnya. Kita rebus sampai mendidih. Siapkan wadah dan masukkan 250 gram tepung beras. Tuangkan air panas secara bertahap ke tepung. Sambil dituangi air panas sambil diaduk-aduk. Jadi untuk resep kali ini tepung tidak perlu kita kukus. Kita hanya menggunakan air panas mendidih untuk dituangkan ke tepung. Bagi teman-teman yang ingin mengetahui resep dan cara pembuatan putu bambu dengan tepung yang dikukus terlebih dahulu, silakan simak video yang sudah pernah saya share. Alamat linknya saya tuliskan di kolom deskripsi. Karena air yang kita tuang adalah air panas mendidih, maka kita mengaduknya dengan menggunakan bantuan spatula. Kita tuangkan air panas ini secara bertahap sampai menghasilkan adonan yang basah semua. Jadi tidak sekedar lembab, tetapi ini basah sehingga nanti bisa diuleni. Kita tuang air secukupnya sampai menghasilkan adonan yang pulen dan padat seperti ini. Jadi 200 ml air yang kita sediakan tidak semuanya kita pakai secukupnya saja. Dan tentunya beda tepung akan beda kebutuhan penggunaan air. Sehingga sebagai patokan adalah adonan akhir. Adonan akhir yang dihasilkan adalah padat dan pulen seperti ini. Selanjutnya adonan kita uleni sampai menghasilkan adonan yang padat dan lekat. Untuk proses menguleni adonan ini memang sedikit butuh energi. Sambil menguleni kita bisa mengepal-ngepal dan sedikit membanting-banting adonan. Untuk mengulen seperti ini saya membutuhkan waktu kurang lebih 5 menit. Nah, setelah adonan bisa dipatahkan seperti ini, kita anggap cukup untuk mengulennya. Dan dari 200 ml air panas yang saya sediakan, masih tersisa 20 ml. Selanjutnya tepung yang sudah kita uleni tadi dan sudah kita kepal-kepal, kita gesek-gesekkan ke saringan atau kita ayak sampai menghasilkan tepung yang teksturnya lembut, halus, dan lembab. Untuk memudahkan mengayak, saya pindah tepung ke wadah yang lebih besar. Nah, sehingga saringan atau ayakan ini bisa bertumpu pada wadah yang akan memudahkan saya mengayak tepung. Tepung sudah selesai diayak dan inilah hasilnya. Tepung teksturnya lembut, halus, dan lembab. Isikan adonan ke dalam cetakan sampai setengah cetakan. Tusuk-tusuk dengan gagang sendok supaya tidak ada rongga di dalam tepung.
Isikan secukupnya gula merah yang sudah kita sisir sebelumnya. Penuhi cetakan dengan tepung. Tepung tidak perlu dipadatkan, cukup kita ratakan saja. Kemudian balik cetakan dan bagian bawah cetakan yang masih berongga kita penuhi dengan tepung. Selanjutnya saya letakkan putu bambu pada wadah yang memiliki lubang kecil-kecil supaya kue nanti bisa matang sempurna dan cepat pada proses pengukusan. Teman-teman bisa menggunakan saringan seperti yang saya gunakan. Setelah 10 menit dikukus dengan api sedang, kue sudah matang dan bisa diangkat. Lepaskan kue dari cetakan dan tata di piring saji. Taburkan kelapa parut yang sudah kita kukus untuk menyajikannya. Kue putu bambu tanpa cetakan bambu siap untuk dinikmati. Ini baunya harum, teksturnya lembut dan lembab, tidak garing. Untuk menikmatinya, kita campur dengan kelapa parut yang sudah dikukus tadi. Dan ini teman-teman ya, bisa matang sempurna sampai dalam, meskipun tepung yang kita gunakan tidak dikukus terlebih dahulu. Dan untuk mengukusnya kita pun tidak butuh waktu yang lama, cukup 10-12 menit saja. Terima kasih sudah menyaksikan tayangan video saya, semoga bermanfaat. Terima kasih juga saya sampaikan kepada teman-teman yang sudah mendukung Cikgu R Channel dengan memberikan subscribe, like, dan komen. Sampai bertemu lagi di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.